Jadi paragraf kedua di dalam teks laporan hasil observasi tersebut berisi tanggung jawab dan tugas seorang staf akuntan di sebuah perusahaan. Jadi ide pokok paragraf kedua itu terdapat pada kalimat pertama ya. Nih ya, pada kalimat pertama. Nih, inti pokoknya, inti yang dibahas. Kalimat pertama pada paragraf sementara itu, kalimat-kalimat lainnya itu merupakan kalimat penjelas ya, penjelas dan kalimat utamanya. Oke, kalimat utamanya di yang ini kalimat utamanya ya, ini kalimat utamanya. Ini, aduh kecil lagi. Dan ini adalah kalimat penjelas ya. Paham ya? Jadi kalau mendapatkan ide pokok ya atau kalimat utama itu yang bersifat umum ya, bersifat umum. Sedangkan ini dia bersifat khusus ya. Sifat khususnya itu adalah kalimat itu termasuk kalimat penjelasan. Dia menjelaskan tentang kalimat utama ini. Ya. Oke, sudah paham? Jadi jawabannya adalah ya, tepat sekali adalah A. Tanggung jawab dan tugas staf akuntan. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Soal ke-6 adalah pernyataan yang sesuai dengan paragraf pertama. Teks laporan hasil observasi tersebut adalah yang ke-6 adalah di mana jawabannya adalah yang tadi kita baca, pernyataan yang sesuai dengan paragraf pertama. Oke, kita baca di paragraf pertama. Ini tebalkan ya. Oke, staf akuntan adalah sebuah jabatan di dalam perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap semua laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bukan disajikan dalam bentuk ucapan, melainkan disampaikan secara tertulis. Selain di bidang keuangan, seorang staf akuntan juga harus paham dengan perpajakan. Paham perpajakan yang harus dipahami disesuaikan dengan aturan setiap negara tertentu, misalnya Indonesia. Oke, pernyataan yang sesuai dengan paragraf pertama di dalam teks laporan hasil observasi. Ayo. Jadi ide pokoknya sekarang adalah ya, pernyataan apa yang sesuai dengan paragraf pertama. Jadi pernyataan pada pilihan jawaban A, ya, C dan D itu terdapat pada paragraf kedua. Ya. Jadi pernyataan pada opsi B, ya, opsi B. Itu seharusnya laporan keuangan perusahaan disampaikan secara tertulis. Nah, pernyataan pada pilihan jawaban E itu terdapat pada kalimat ya, pada kalimat tadi, kalimat berapa tadi ya? Kalau nggak salah pada kalimat ini, kalimat ketiga. Oke. Ada kalimat ketiga pada paragraf pertama. Jadi jawabannya adalah E ya, seorang staf akuntan harus paham dengan perpajakan. Sesuai? Ya, ini dia. Selain itu, bidang keuangan seorang staf akuntan juga harus paham dengan perpajakan. Jadi ini adalah pernyataan yang sesuai dengan sesuai dengan paragraf pertama di dalam teks laporan hasil observasi. Sisanya adalah ke paragraf kedua. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke soal yang ke-7. Oke, kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi tersebut ditunjukkan pada kalimat. Oke, pada kalimat berapa? Oke, kita bahas saja ya, langsung saja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, kalimat definisi itu adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, batasan, atau arti ya. Jadi, kalimat definisi yang sesuai itu pada opsi D. Ya, sudah isi ya. Kata adalah, ada adalahnya.
Jadi ini adalah kalimat definisi. Sudah paham ya? Soal ke-8. Kita lanjut ke soal ke-8. Soalnya adalah paragraf pertama, teks laporan hasil observasi tersebut merupakan struktur teks bagian. Ayo, teks bagian apa? Jadi paragraf pertama di dalam teks laporan hasil observasi tersebut adalah struktur teks pada bagian definisi atau pernyataan umum. Bagian tersebut merupakan ya pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi jawabannya yang sesuai adalah opsi A, adalah pernyataan umum. Oke, kita lanjut ke teks yang berkaitan dengan soal nomor 9 hingga 12. Kita baca perlahan-lahan. Jadi kalimat yang pertama itu menyatakan pramuniaga adalah seorang yang bekerja melayani pembeli di suatu toko atau pasar swalayan. Kalimat kedua, tugas utama seorang pramuniaga melayani konsumen. Pada umumnya, pramuniaga selalu menjaga pembeli. Kalimat ketiga, seorang pramuniaga memegang peranan penting karena mereka berhubungan langsung dengan konsumen. Kalimat keempat, seorang pramuniaga menjadi citra sebuah perusahaan atau toko. Kalimat kelima, pramuniaga yang melayani konsumen dengan baik dan dapat membuat konsumen puas akan memberikan citra positif terhadap perusahaan. Selanjutnya, konsumen dapat dipastikan kembali bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Sebaliknya, pramuniaga yang tidak melayani konsumen dengan baik bahkan memberi kesan negatif akan berdampak negatif bagi sebuah toko. Bahkan konsumen yang berbelanja menyebarkan pengalaman buruk kepada orang lain. Jadi soal yang ke-9 ini dia bertanya tentang simpulan yang sesuai dengan teks laporan observasi tersebut adalah, ayo silakan dibaca soalnya. Oke, kita bahas saja ya. Lalu di mana simpulan itu dapat berisi, ingat ya, berisi tanggapan atau interpretasi terhadap isi teks. Jadi simpulan yang sesuai dengan isi teks tersebut terdapat pada pilihan A ya, sesuai dengan isi teks laporan hasil observasi. Mana simpulan pada pilihan B ya, B, lalu C, D, dan E itu tidak sesuai dengan isi teks laporan hasil observasi yang disajikan. Jadi jawabannya adalah A ya, seorang pramuniaga yang bekerja melayani konsumen menentukan citra